iman kami, sumber kekuatan kami, Tuhan. Engkau Allah kami yang tidak berubah, Tuhan. Engkau yang mengerjakan perkara-perkara yang ajaib dulu, sampai sekarang, bahkan sampai selama-lamanya, Tuhan. Engkau yang menciptakan segala sesuatu dengan hanya berkata-kata, hanya dengan sepatah kata, Tuhan. Mari pada hari ini Engkau berucapkan sepatah kata, Tuhan. Dan itu akan menyembuhkan kami, akan menguatkan kami, akan menolong kami, Tuhan. Akan memberikan jawaban dalam hidup kami. Kami bersyukur, Tuhan, Kau Allah yang hidup. Terima kasih, Tuhan. Berbicaralah pada kami pada saat ini, Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi semua jemaat-Mu di tempat ini, maupun yang mengikuti ibadah ini secara online, Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus Kau bekerja, Tuhan. Engkau bekerja, menguasai dan berbicara pada kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang bersemangat untuk mendengar firman Tuhan, kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat sore. Senang sekali saya bersyukur boleh bertemu dengan Bapak Ibu Saudara sekalian di tempat ini secara onsite maupun jemaat yang setia yang mengikuti ibadah ini secara online dimanapun saudara berada. Tema kita hari ini berbicara pada jiwa yang tertekan dan gelisah. Saudara-saudara, saya mendengar ada seorang yang berkata ada dewa yang baru nih di Amerika. Amerika punya Tuhan baru, a new God, namanya God of Fear, ya, dewa ketakutan, ya. Jadi semua orang saat ini sedang dilanda ketakutan. Saya rasa nggak cuma di Amerika, ya. Kita sendiri khususnya beberapa minggu terakhir ini mulai hangat di pembicaraan kita mengenai bahan bakar yang naik, otomatis apa saudara? Transportasi naik, ya. Kalau transportasi naik, otomatis semua yang lain ikut naik. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita? So the God of Fear ini semakin nyata dalam kehidupan kita, dan namun kita bersyukur saudara karena kita punya firman Tuhan. Amin saudara. Firman Tuhan ditulis oleh manusia, ya, dikarang, dikatakan authornya adalah, pengarangnya adalah Roh Kudus, tapi writernya, penulisnya manusia saudara. Dan itu sebabnya dalam tulisan mereka ada kekhasan para penulis ini masing-masing, dan saya senang untuk mempelajari, untuk melihat, dan itu akan memberkati kita semua karena kita akan melihat bagaimana manusia mendapatkan pimpinan dari Tuhan untuk menghadapi berbagai persoalan apapun, ya, termasuk yang tadi kita sempat bahas saudara. Itu sebabnya kita akan melihat bagaimana anak-anak Korah, ya, ditulis di Mazmur pasal 42 sampai 43, mereka menghadapi jiwa yang tertekan dan gelisah. Mazmur 42 sampai 43 saudara, banyak yang mempercayai bahwa ini satu kesatuan, sebetulnya satu lagu yang terdiri dari 3 bait, ya, dan setiap mereka menyanyikan lagu, bait yang pertama mereka menyanyikan refrennya saudara, ya, dan kemudian mereka nyanyi bait kedua, nyanyi refren yang sama, bait ketiga refren yang sama. Bait ketiga ada di pasal 43, saya sudah tuliskan, saudara bisa lihat di layar. Mari kita baca bersama saudara. Mazmur 43 ayat 1, berilah keadilan kepadaku ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang, sebab engkaulah Allah tempat pengungsianku. Mengapa engkau membuang aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Maka aku dapat, saya belum klik ya saudara, ya. Ke tempat kediamanmu, maka aku dapat pergi ke mesbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, ya Allahku. Ayat yang kelima, dan ini merupakan refrennya, tadi saya sempat bilang saudara, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ayat yang kelima ini akan menjadi
fokus kita yang akan kita lihat pada sore hari ini, saudara-saudara. Tadi saya sempat bilang Mazmur 42 sampai 43 ini bagaikan sebuah lagu dengan 3 bait, saudara ya. Mazmur 42 ayat 1 sampai 5 itu berisi keluhan-keluhan dari penulis, yaitu anak-anak Korah. Kemudian dia masuk ke refrennya, saudara. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Kemudian Mazmur ayat 7 sampai 11 itu sebagaikan verse 2 ya, ayat yang kedua, bait yang kedua dari lagu itu. Kemudian diulangi lagi refren yang sama, saudara. Ya, jadi yang bagian bawah itu mengapa engkau tertekan jiwaku ada di 42 ayat 6, ada di 42 ayat 12 dan di pasal 43 ayat yang kelima. Dari sini kita melihat, saudara, bahwa pemazmur anak-anak Korah ini mereka menghadapi masalah. Ya, jadi kalau kita sekarang menghadapi masalah, menghadapi hal-hal yang menggelisahkan, hal-hal yang menekan jiwa kita, itu bukan hanya hal yang baru terjadi di tahun 2022 ini, saudara ya. Sejak dulu pendahulu-pendahulu kita telah mengalami tekanan yang tidak kalah berat, saudara ya, tidak kalah istimewanya, ya, tidak kalah sulit ya dibandingkan kita. Oleh karena itu bagaimana Tuhan membimbing mereka keluar dari itu, menghadapi masalah itu, menyikapi, merespon masalah itu, menjadi petunjuk bagi kita sampai selama-lamanya, sampai saat ini. Ya, Alkitab ini tidak pernah basi, tidak pernah kuno, saudara, tidak pernah expired. Itu sebabnya apa yang ditulis oleh pemazmur ini patut untuk kita pelajari, saudara ya. Nah, masalah pemazmur, saudara, kita tidak akan membaca pasal 42 karena untuk menyingkat waktu, tapi singkatnya saja, saudara ya. Dia menghadapi masalah karena terpisah dari rumah Allah, ya, terpisah dari persekutuan jemaat-jemaat, ya. Saya nggak tahu apakah kita juga saat ini merasakan itu, saudara, atau apakah kita akan merasakan tersiksa gitu ya. Kita merasakan gelisah kalau nggak bisa ibadah. Saya percaya sih jemaat-jemaat CWS ini merasa selalu rindu untuk beribadah bersama-sama di satu tempat ya. Dan ini satu kejadian, saudara, di pasal 42 ini dia nggak bisa beribadah. Ya, kita tidak tahu, tidak diceritakan secara detail kenapa, tetapi dia rindu untuk bisa ke rumah Tuhan. Dia rindu untuk bisa bersama-sama dengan yang lain ya. Jadi kalau kita bisa bisa mengalami, bisa beribadah saat ini, sesuatu yang sangat kita syukuri. Ini masalah bagi penulis Mazmur 42 ini, saudara. Dia juga merasa hidup ini tidak adil. Ya, kalau kita merasa ada banyak ketidakadilan, itu sudah terjadi sejak dulu, saudara. Dia merasa dalam impitan musuh. Ya, orang-orang yang mempersulit hidupnya. Dia merasa hidup ini kok susah sih, kok banyak orang yang jahat sama aku, ya. Dia sudah gitu diejek pula. Mana Allahmu? Ya. Kamu hidupmu katanya orang Kristen gitu ya, kok hidupmu susah sih? Mendingan kayak aku gini, ya. Mana katanya kau punya Tuhan yang kamu puji-puji itu, yang kamu nyanyiin. Kok nggak kelihatan? Ya. Di mana Allahmu? Itu menjadi ejekan orang-orang yang membuat penulis Mazmur ini berkeluh kesah, saudara. Dan yang terakhir, dia merasa bahwa Tuhan seakan meninggalkan, seakan melupakan, seakan tidak merespon, saudara-saudara. Seakan tidak memberikan jawaban yang diinginkan. Adakah saudara merasa hal ini terkait dengan saudara? Saya sih merasakan, saudara. Ada hal-hal yang nanti mungkin saya ceritakan di bagian akhir, bagaimana saya merasakan gelisah ini. Padahal saya 2 minggu lagi, yaitu hari ini, akan menyampaikan firman Tuhan, dan saya berbilang sama Tuhan, bagaimana saya bisa menyampaikan firman Tuhan dalam keadaan seperti ini. Tapi saya bersyukur Tuhan menolong. Amin, saudara. Dan bagaimana Tuhan menolong kita, saya percaya akan menolong saya, akan menolong kita juga. Nah, kita akan melihat, tadi saya sempat bilang di ayat yang kelima, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, mengapa engkau gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Menarik, saudara, bahwa siapa yang mengucapkan ayat ini adalah si penulis sendiri, ya, anak-anak Korah, ya. Dan
Kepada siapa dia berbicara? Kepada jiwanya sendiri. Jadi kehidupan kita ini cukup unik, cukup kompleks. Tuhan menciptakan kehidupan kita sehingga kita bisa berbicara kepada sisi lain dari hidup kita. Dan firman Tuhan mengajarkan, kalau kamu gelisah, kamu merasa tertekan, bicaralah kepada dirimu sendiri, dan yang kita katakan, berharaplah kepada Allah, sebab aku mau bersyukur lagi kepadanya. Nah, saudara-saudara, berbicara kepada jiwa kita sendiri tidak hanya tertulis di Mazmur ini, saudara. Kita juga melihat bagian-bagian lain di Alkitab di mana Tuhan menyuruh kita berbicara kepada dirimu sendiri. Ya, kita akan melihat di Yosua pasal 1 ayat 9. Ini Tuhan berbicara kepada Yosua, ya, ketika Musa sudah kepemimpinannya diganti oleh Yosua, dan Yosua akan masuk ke tanah perjanjian. Ya, untuk masuk ke tanah perjanjian, kota pertama yang mereka harus tembus itu Yeriko, ya, benteng yang luar biasa dengan temboknya yang terkenal, saudara. Dan Tuhan berkata, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah, menarik buat saya, Tuhan tidak bilang, hei Yosua, aku akan menguatkan, aku akan meneguhkan hatimu. Tidak seperti itu. Tetapi Tuhan bilang, loh kan aku sudah bilang sama kamu, kamu kuatkan hatimu, teguhkan hatimu. Orang dalam keadaan lemah, tetapi ada saatnya Tuhan berkata, kamu sendiri harus menguatkan dan meneguhkan hatimu. Dan Tuhan mengucapkan itu tidak bukannya tanpa alasan. Tuhan bilang, sebab aku menyertai engkau, ya, kemanapun engkau pergi. Dengan kata lain, aku akan memberikan kemenangan kepadamu, tetapi kamu harus menguatkan dan meneguhkan hatimu. Kiranya ini menjadi pesan yang menolong kita, saudara sekalian. Tuhan selalu siap, Tuhan selalu menyiapkan pertolongannya, jawaban dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan seringkali menanti juga respon dari kita. Tuhan mengharapkan kita mau meraih, ya, Tuhan memberikan, tapi kita juga meneguhkan hati kita untuk meraih apa yang Tuhan berikan. Oleh sebab itu kita perlu bangun, saudara, ya. Kita perlu membangunkan jiwa kita, membangun jiwa kita sendiri. Nanti kita akan lihat lebih jelas di contoh yang kedua, saudara-saudara. Jadi seakan-akan dalam Yosua pasal 1 ayat 9 ini, Tuhan seakan-akan berkata, aku ini nyertain kamu loh. Tapi kalau kamu itu enggak meneguhkan dan menguatkan hatimu, bayangkan saudara kalau Yosua ini mundur tengah jalan. Ya, dia ngelihat temboknya bikin jiper gitu, ya, saudara, ya. Masalahnya terlalu besar, kayaknya enggak mungkin ini. Enggak semua lagi mendukung aku gitu, ya, enggak semua orang Israel mendukung aku. Udah deh, enggak usah deh, kita balik aja deh ke Mesir kalau perlu gitu, ya. Bayangkan, padahal Tuhan sudah siapkan pertolongan, dan kita tahu bahwa bagaimana tembok Yeriko itu runtuh semata-mata pertolongan Tuhan, semata-mata mujizat Tuhan, ya. Tetapi Tuhan cuma minta, kuatkan hatimu, teguhkan hatimu, jangan takut, jangan tawar hati. Ya, andai kata Yosua takut, tawar hati, tidak mau meneguhkan, menguatkan hatinya, pertolongan Tuhan ini seperti tidak ada yang menyambut, gitu, ya, saudara, ya. Atau ceritanya akan berbeda. Tapi kita bersyukur bahwa Yosua dia meneguhkan hatinya. Kita melihat yang kedua, saudara, dalam Alkitab, tokoh yang lain yaitu Daud. 1 Samuel 30 ayat 6 kita baca, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Ceritanya pada saat itu, saudara, Daud memimpin seluruh pengikutnya untuk, tentunya yang laki-laki yang bisa berperang, saudara, ya, untuk bersama dia berperang ke satu tempat. Ya, saudara, kalau kaum pria ini berperang, berarti kompleks mereka, perumahan mereka, tempat tinggal mereka nggak ada yang jaga. Artinya tinggal istri dan anak-anak mereka yang tidak bisa berperang, yang memang tidak bertugas untuk berperang. Dan apa yang terjadi sementara
Daud dan prajurit ini, pengikutnya ini berperang, kompleks mereka ini, tempat mereka berkumpul ini diserang oleh musuh, saudara. Dibakar semua rumahnya, dan anak istri mereka semua ditawan, ya, dibawa pergi. Sehingga ketika Daud kembali, mereka melihat ada asap membumbung dari tempat tinggal mereka. Didapatinya lah tempat mereka sudah habis terbakar, hartanya sudah tidak ada, anak istri mereka ditawan, ya, mereka nggak tahu apa yang terjadi. Dan terjadilah ayat 6 ini yang baru kita baca. Daud sangat terjepit, lalu rakyat ini menyalahkan Daud, ya. Kenapa kamu yang memimpin kita? Ya, sekarang anak kita nggak ada, sekarang istri kita nggak ada, kita nggak tahu apa yang terjadi dengan mereka, harta kita semua sudah tidak ada. Dan rakyat menuntut pertanggungjawaban. Mereka marah kepada Daud, mereka mau melempari dia dengan batu. Ya, luar biasa. Bayangkan, saudara, stresnya Daud kayak apa, saudara? Ya, ini sudah tidak menyangkut kesehatan lagi, tidak menyangkut pekerjaan lagi, tidak menyangkut BBM, tapi langsung menyangkut nyawa, saudara. Saat itu kita bayangkan bagaimana tertekannya Daud. Tapi bagaimana Daud menyikapi masalah ini, menyikapi kondisi ini menjadi sesuatu yang menginspirasi kita. Dikatakan Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Sebuah keputusan yang dia ambil sendiri, saudara. Dia tidak menunggu orang lain, ya. Saya tidak mengatakan bahwa kita tidak perlu kekuatan dari orang lain atau dari Tuhan, sama sekali tidak. Tapi sekali lagi tadi saya sempat sampaikan bahwa ada kalanya Tuhan menyuruh Yosua, kuatkan, teguhkan hatimu. Tuhan menuntut Daud untuk menguatkan kepercayaannya. Ya, Tuhan mencontohkan lewat anak-anak dari Bani Korah bagaimana mereka berkata kepada jiwanya sendiri, kepada dirinya sendiri, kenapa kamu takut dan gelisah, ya, saudara, ya. Lalu Daud menguatkan kepercayaan kepada Tuhan Allahnya. Kita melihat sedikit kelanjutan dari 1 Samuel 30 ini, kisah Daud ini, saudara, sebelum nanti kita kembali ke Mazmur. 1 Samuel 30 kelanjutannya di ayat 7, setelah dia menguatkan kepercayaannya, saudara, ya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelech, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka aku susul? Dan ia, maksudnya Tuhan, berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tahanan. Jadi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan, ya, dan kemudian dia bilang, bawalah efod itu kemari. Ya, efod itu baju, ya, pakaian imam besar, ya. Bawalah efod itu kemari. Dan di baju imam besar ini di dadanya ada 12 batu, melambangkan 12 Israel, dan di dalamnya ada yang disebut Urim dan Tumim, saudara, ya. Diyakini oleh para sejarawan itu merupakan dua semacam batu gitu, dua buah batu diyakini warna hitam dan putih, dan melalui itu mereka bisa menanyakan petunjuk Tuhan. Kita tidak membahas tentang Urim dan Tumim, tetapi sikap Daud ketika dia menghadapi tekanan, menghadapi kegelisahan, dia menguatkan kepercayaannya, lalu dia bilang, bawa efod itu kemari, ya. Di dalamnya ada Urim dan Tumim. Artinya dia bertanya kepada Tuhan. Dia berharap kepada Tuhan. Dia mencari solusi hanya kepada Tuhan, tidak kepada orang lain. Dia tidak mencari pasukan yang lain yang mau membela dia dari, ini pasukannya sendiri kan mau ngelempari dia dengan batu nih. Ya, dia nggak mencari bantuan yang lain. Ya, dia tidak mengandalkan pikirannya sendiri. Dia bilang, bawalah efod itu kemari. Dan dia bertanya kepada Tuhan. Saudara, ini yang membedakan kekristenan dengan mungkin kita bilang psikologi atau self talk atau self improvement atau
menghipnotis diri sendiri. No, kita tidak seperti itu ya saudara. Ketika kita menguatkan diri kita sendiri, menguatkan iman kita kepada Tuhan, artinya kita berharap sama Tuhan. Kita meneguhkan pengharapan kita kepada Tuhan, tidak peduli ya apa yang terjadi, kita tetap mau berharap sama Tuhan, saudara. Biarlah apa yang kita alami hari-hari ini tuh, saudara-saudara, tidak menggoyahkan iman kita kepada Tuhan. Kita tetap berharap dan percaya kepada Tuhan. Jadi ketika penulis Mazmur tadi menulis, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, mengapa engkau gelisah dalam diriku. Yang pertama dia berkata, berharaplah kepada Tuhan. Ini menjadi solusi dari kalimat sebelumnya ya. Kenapa engkau gelisah? Kenapa engkau tertekan? Kenapa engkau stres? Mengapa engkau depresi, hai jiwaku? Berbicara kepada dirinya sendiri. Berharap dong sama Tuhan. Emang dia gak menjawab? Emang dia tidak sanggup? Ya, berharaplah kepada Tuhan seperti yang dilakukan oleh Daud. Tindakan berharapnya dengan dia bertanya kepada Tuhan, saudara. Saudara, penulis Ibrani berkata, ini dasar pengharapan kita. Kenapa kita bisa berharap sama Tuhan? Karena Allah itu tidak mungkin berdusta. Ya, saudara, firman-Nya ya dan amin. Amin, saudara-saudara sekalian. Tidak terlepas dari apapun yang terjadi, saudara. Firman-Nya itu tetap ya dan amin. Sebab itu adalah Allah sendiri. Allah tidak mungkin berdusta. Kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat. Sauh itu jangkar ya saudara ya. Kokoh sekali, kuat sekali. Jangkar itu dia menancap di dasar laut ya, sehingga kapal ini tidak terombang-ambing ya, tidak hanyut kemana-mana saudara ya. Pengharapan adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir di mana Yesus telah masuk, dan seterusnya. Saya potong ayat ini saudara, menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Mengapa kita boleh, bisa, sebetulnya harus tetap berharap sama Tuhan? Karena pengharapan itu tidak mengecewakan. Ada ayat lain yang mengatakan karena Allah tidak berdusta. Dan karena Allah itu, Yesus itu dia telah dikatakan berada di belakang tabir saudara, dan dia menjadi imam besar. Dalam ayat lain di Ibrani dikatakan bahwa imam besar ini dia berdoa buat kita. Dan Tuhan Yesus yang telah menembus tabir itu saudara-saudara. Ya, dia bukan imam besar yang tidak dapat turut merasakan penderitaan kita. Penulis Ibrani berkata, dia telah dicobai, hanya dia tidak berbuat dosa. Itu sebabnya dia bisa merasakan kegelisahan kita. Tuhan bisa mengerti ketakutan kita, ya, mengerti tidak dalam arti menjustifikasi atau membenarkan itu, tetapi dia mengerti dan dia mau menolong kita. Itu sebabnya pemazmur sekali lagi berkata, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, mengapa engkau stres, ya, mengapa engkau depresi? Berharaplah kepada Allah. Amin saudara. Dia Allah yang bisa kita andalkan. Dia imam besar yang dapat turut merasakan semua pergumulan kita, ketakutan kita saudara, dan dia tidak berubah. Itu adalah yang pertama saudara yang kita mau soroti dari Mazmur 43 ayat 5. Dan ini yang kedua saudara. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Mengapa engkau gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, sebab aku mau bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Menarik saudara, bahwa penulis ini berkata, aku mau bersyukur lagi. Artinya dulu dia pernah bersyukur. Dulu dia pernah bersyukur. Sekarang saya depresi. Sekarang saya mengalami kegelisahan. Sekarang saya mengalami ketakutan, kekhawatiran. Tapi saya mau mengatakan kepada jiwaku, aku mau bersyukur lagi. Ya, kata lagi ini saudara berarti dia dulu pernah bersyukur
dan dia mau kembali bersyukur. Pada zaman dahulu saudara, ketika kalau bangsa Israel mendapatkan pertolongan dari Tuhan atau melihat suatu mujizat yang luar biasa dari Tuhan, mereka membuat sebuah batu peringatan atau tugu peringatan, biasanya ditumpuk dari batu-batu ya saudara ya, menjadi sebuah tugu gitu saudara ya. Tuhan bilang supaya apa? Supaya kamu gak gampang lupa. Kita nih manusia gampang lupa ya saudara ya. Lupa dulu pernah ditolong Tuhan gitu ya. Makanya Tuhan bilang kamu bikin batu aja, bikin tugu supaya kamu ingat. Dulu tahun sekian Tuhan sudah tolong kamu. Tahun segini Tuhan sudah tolong kamu. Bikin batu peringatan ya. Bahkan Tuhan bilang kepada bangsa Israel supaya anak-anakmu juga tahu. Supaya mereka tuh tahu bagaimana kamu menyeberangi Laut Merah. Ya, mereka bikin tugu peringatan saudara. Saudara-saudara, baik sekali buat kita untuk membangun tugu-tugu peringatan dalam hidup kita, batu-batu peringatan dalam hidup kita ya. Mungkin dalam bentuk tulisan buat saudara yang suka menulis ya. Mungkin dalam bentuk sesuatu yang mungkin foto ya, saudara bisa tempelkan di dinding, di kamar dan sebagainya, atau satu memori yang saudara tanamkan dengan kuat dan saudara tidak mau lupakan itu. Sehingga setiap kali jiwa kita gelisah, aku mau bersyukur lagi atas peristiwa tersebut. Saya selalu ingat saudara, mungkin saya pernah share di sini, saya tidak terlalu ingat. Saya selalu ingat bagaimana anak-anak saya dilahirkan saudara ya. Istri saya tidak ada di sini karena sedang bertugas di luar kota. Tapi mungkin sebagian dari saudara tahu istri saya badannya tidak kecil dan tidak besar, maaf. Badan istri saya kecil dan anak pertama kami itu beratnya 3,85 saudara ya. Cukup besar. Dan kami berdoa supaya proses kelahiran ini lancar dan sempat terjadi pendarahan yang cukup serius saudara, dan sebetulnya itu membahayakan nyawa dari istri saya. Tetapi kami bersyukur Tuhan menolong prosesnya ya. Dari siang sampai malam istri saya masih di ruang tindakan saudara. Tidak keluar karena belum bisa dikeluarkan ke ruangan lain karena pendarahan yang terus mengalir saudara. Tapi kami bersyukur Tuhan menolong anak saya, bayi kami yang pertama David ya, 18 tahun yang lalu. Demikian juga istri saya. Itu sebuah batu peringatan yang saya tidak akan lupakan saudara. 9 tahun kemudian anak kami yang kedua lahir saudara, Daniel, 2013. Dan sama kami menaikkan doa Tuhan menolong, Tuhan kiranya mempermudah, dan sungguh-sungguh saudara, Tuhan itu ajaib, menolong kelahiran anak kami yang kedua. Tuhan mempermudah semuanya ya, dan lahir dengan sehat. Istri saya juga dalam keadaan sehat. Batu-batu peringatan. Bagaimana Tuhan menolong saya dalam studi saya. Tuhan menolong saya dalam pekerjaan saya, mempertemukan dengan orang-orang yang tidak pernah saya duga saudara. Dan saya percaya Bapak Ibu sekalian punya batu-batu peringatan bagaimana Tuhan menolong saudara. Mungkin dari satu penyakit, mungkin dari satu kecelakaan, mungkin dari satu peristiwa yang luar biasa. Mari saudara, jadikan itu sebuah batu peringatan, dan setiap kali kita menghadapi sesuatu yang berat dalam hidup kita, kita mau bersyukur lagi kepada Tuhan. Itu sebabnya di Mazmur 103, Daud berkata, "Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat." Tidak secara kebetulan hari ini kita akan mengikuti perjamuan kudus saudara. Dan ini sangat terkait, dikatakan pujilah Tuhan jiwaku, jangan lupakan kebaikannya. Apa kebaikan Tuhan saudara? Yang tadi saya sempat ceritakan itu kebaikan Tuhan. Tapi kebaikan Tuhan yang paling hakiki, saya pernah sampaikan di sini ya, yang paling mendasar adalah Dia telah menebus dosa kita. Setiap kali kita mengambil unsur-unsur perjamuan kudus ini saudara, kita mengingat bagaimana Tuhan telah mengampuni kesalahan kita, menebus hidup kita dari lubang kubur. Dan biarlah setiap kali kita mengangkat tubuh dan darah Kristus saudara, nanti kita akan lakukan dipimpin oleh gembala, Bapak Gembala, kita selalu ingat
akan kebaikan Tuhan. Dan ini akan menolong kita menghadapi kondisi-kondisi jiwa kita yang berat. Saudara, perjamuan kudus ini juga mengingatkan kita akan korban Kristus yang merupakan jaminan kalau jiwanya saja dia berikan, ditulis oleh Rasul Paulus dalam Roma, saudara ya, pasal 8 mulai ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan ngelawan kita, saudara? Dalam konteks ayat yang tadi kita baca, saudara, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Mengapa engkau gelisah? Wong Tuhan itu ada di pihakmu loh. Tuhan itu ada di pihak kita. Amin, saudara. Itu sebabnya kita perlu menyikapi, memandang kehidupan ini dengan optimisme, bukan dari motivasi atau yang lain, tetapi dari firman Tuhan. Ayat 32, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia, bersama-sama dengan korban Kristus itu. Dengan kata lain, kalau anaknya saja, sesuatu atau seseorang yang paling berharga, yang paling dikasihi, itu diberikan buat kita, buat saudara dan saya. Apalagi yang perlu kita khawatirkan sebetulnya, saudara ya. Kadang-kadang kekhawatiran kita berlebihan, saudara. Ya, itu sebabnya kita kembali ke 43 ayat 5, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku. Ya, tadi kita sudah belajar berharap kepada Allah. Aku mau bersyukur lagi kepadanya, dan ini adalah yang terakhir, saudara, sebab dia adalah penolongku dan Allahku. Demikian ditulis dalam versi terjemahan baru LAI, saudara ya. Sebab aku mau bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudara, apabila kita meneliti kata ini, sebetulnya ada unsur wajah Tuhan di situ ya, saudara ya. Dan itu sebabnya terjemahan lama, kalau kita membaca ayat ini dalam terjemahan lama, berkata begini. Apa sebab engkau tertunduk? Apa sebab engkau tunduk dirimu, hai jiwaku, dan gundah begitu dalam aku? Haraplah engkau pada Allah, karena aku lagi akan memuji dia, oleh karena segala pertolongan yang datang daripada hadiratnya. Saudara bisa nangkep ya, ada sesuatu yang yang tidak tercantum dalam terjemahan baru, yaitu pertolongan yang datang dari hadiratnya. Dalam King James Version, saudara-saudara, dikatakan, for I shall yet praise him for the help of his countenance, atas pertolongan dari wajahnya. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Kan ada pertolongan dari wajahnya. Ya, ada apa dengan wajah Tuhan, saudara? Setiap kali kita berbicara dengan, setiap kali saya teringat tentang wajah Tuhan, saya selalu teringat tentang Bilangan pasal 6, saudara ya, yang mungkin sudah kita hafal atau sering sekali kita dengar. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Terjemahan lain menggunakan kata favor, di perkenanan Tuhan. Dalam wajah Tuhan ada perkenanan Tuhan. So ketika Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita, saudara, kita tahu bahwa kita menerima perkenanan Tuhan. Tuhan berkenan kepada kita. Itu sebab dikatakan tadi di dalam terjemahan baru, penolongku dan Allahku. Kalau boleh saya tambahkan, yang berkenan kepadaku, yang menghadapkan wajahnya kepadaku. Saudara, apabila Tuhan memandang kita dengan perkenanannya, maka kita pun bisa berkata kepada jiwa kita, jangan engkau gelisah. Daud berkata, tetapi aku dalam kebenaran kupandang wajahmu, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupamu. Mazmur 17 ayat 15. Apapun yang terjadi, ya, tetapi apabila aku hidup dalam kebenaranmu, aku berjalan dalam jalan kebenaranmu, maka setiap aku bangun,
Aku puas akan rupamu. Aku puas karena aku tahu Engkau memandang aku dengan perkenananmu. Saya ingin mengundang tim pemuji untuk nanti membantu saya menyanyikan lagu Kupandang Wajahmu dan Berseru, Kaulah Harapan, saudara. Oh, slide-nya masih ada satu lagi. Kalau bisa belum tutup, ya masih ada satu slide lagi, saudara. Iya, langsung ke yang terakhir. Ya. Berbicara kepada jiwa yang tertekan dan gelisah, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Saya tadi sempat bilang 2 minggu yang lalu saya betul-betul nggak bisa tidur, saudara ya. Ada sesuatu yang menggelisahkan saya mengenai anak saya ya yang kecil, karena kondisi pandemi ini membuat pola belajarnya menjadi sangat sulit ya buat saya, dan saya betul-betul gelisah, saudara. Saya betul-betul merasa melihat bagaimana dengan masa depan anak-anak saya ya, khususnya yang kecil yang dalam masa sekolah dasar ini harus terhambat karena pandemi, saudara. Dan saya gelisah, dan ayat ini datang kepada saya, saudara-saudara. Dan Tuhan sungguh menolong saya. Ya Tuhan, saya belajar untuk berkata kepada jiwaku, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, mengapa engkau gelisah? Berharap sama Tuhan, tanya sama Tuhan. Seperti Daud yang menguatkan kepercayaannya, seperti Yosua yang mau meneguhkan hatinya. Sebab aku mau bersyukur lagi kepadanya, aku mau ingat bagaimana anak ini dilahirkan dengan luar biasa atas pertolongan Tuhan. Ya saudara, dia adalah penolongku, dia adalah Allahku, dan aku mau memandang wajahnya karena di situ aku melihat perkenanannya dalam hidupku. Apabila pada hari ini, sore hari ini, saudara mengalami satu kegelisahan, sesuatu yang menekan jiwa saudara, kiranya firman Tuhan ini menolong saudara. Kita akan nyanyikan sebuah lagu, Kupandang Wajahmu dan Berseru, dan kita mau tundukkan kepala kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kupandang wajahmu dan berseru, pertolongan kami Tuhan. Pertolonganku datang. Engkau tidak pernah melepaskan kami. Kaulah harapan. Sekali lagi katakan, kupandang wajahmu dan berseru, pertolongan hanya darimu, pegang tangan kami. Ada di antara saudara sekalian yang merasakan kegelisahan dalam diri saudara, seperti yang sempat juga saya alami, saudara. Saudara merasa jiwa Anda tertekan. Hari ini firman Tuhan berkata, katakan kepada dirimu sendiri, berbicara kepada dirimu sendiri. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Mengapa engkau gelisah di dalam aku? Berharap sama Tuhan.
ingat akan kebaikannya. Mari kita bersyukur lagi kepada Tuhan. Dan kita memandang wajahnya, penolongku dan Allahku. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah terlelap Tuhan. Engkau Allah yang peduli. Engkau Allah yang bekerja Tuhan. Engkau yang sudah menyiapkan pertolongan bagi kami. Namun Engkau hanya ingin melihat kami menyambut pertolongan-Mu Tuhan. Dengan iman kami, dengan pengharapan kami yang hanya kepadamu saja Tuhan. Kami percaya pertolongan itu sudah Engkau kirimkan kepada kami Tuhan. Engkau Allah yang tidak berubah, kuasa-Mu, kasih-Mu tidak berubah Tuhan. Engkau yang dulu menolong Yosua, menolong Daud, menolong begitu banyak orang di Alkitab. Engkau menolong kami Tuhan. Engkau menolong saya Tuhan. Saat ini kami mau kuatkan kepercayaan, pengharapan kami kepadamu. Dan menyatakan Engkau satu-satunya pertolongan kami. Kami mau tetap setia kepadamu Tuhan. Kami tidak mau bergeser daripadamu Tuhan. Haleluya. Kita nyanyikan sekali lagi. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Ku pandang